Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, dan untuk pertama kalinya saya hadir di sini sudah bukan berstatus warga Bekasi. Saya sudah warga Jawa Tengah. Berarti ke sini status saya sebagai tamu. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis seputar sholat tahajud. Sebelumnya perlu bapak-bapak ketahui bahwa sejarah sholat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 periode. Periode pertama berdasarkan surat Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Perintah sholat pertama kali adalah sholat tahajud, dan itu sesuai dengan situasi di mana dakwah harus sembunyi-sembunyi. Maka sholat tahajud adalah sholat yang wajib bagi siapa saja yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ketika situasi dakwah sudah bisa terang-terangan, turunlah surat Al-Muzammil ayat terakhir yang mengumumkan mulai hari ini tahajud yang tadinya wajib berstatus sunnah tapi tetap wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat tetap melaksanakan sholat tahajud, tapi statusnya bukan wajib, sunnah. Karena sudah turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah wahai Muhammad, engkau bersama orang-orang yang menunaikan sholat di waktu pagi dan petang. Maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Jadi setelah umat Islam melaksanakan sholat tahajud, turunlah perintah sholat subuh dan asar. Hingga akhirnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, baru saat itulah perintah sholat 5 waktu. Cuma jumlah rokaatnya persis ketika Bapak menunaikan safar. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, dan subuh 2. Berarti sehari semalam 11 rokaat. Begitu hijrah ke Madinah, akhirnya zuhur yang 2 menjadi 4, asar yang 2 menjadi 4, 3 tetap 3, isya 2 menjadi 4, dan sholat subuh tetap 2 tapi bacaannya lebih panjang. Kan harusnya risih. Gelar khabith disematkan kepada kita karena kita tidak sholat tahajud, sementara di Quran gelar khabith Allah berikan kepada para pelacur dan semua makanan yang diharamkan termasuk babi. Berarti sunnah tapi tidak boleh diremehkan. Baik. Kemudian di bawahnya An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Witir itu hak bagi setiap muslim. Bagi yang ingin menunaikan 5 rakaat silakan. Siapa yang witirnya 3 rakaat silakan lakukan. Siapa yang senangnya 1 rakaat silakan tunaikan. Sementara Rasulullah pernah menunaikan 7 dan 9 rakaat. Berarti witir dari 1 sampai 9. 1 rakaat, 3 rakaat,
5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat. Tapi khusus 7 dan 9 ini diceritakan oleh Aisyah. Kalau Bapak mau melaksanakan, silakan 9 rakaat langsung. Di rakaat ke-8 duduk tahiyat awal. Di rakaat ke-9 duduk tahiyat akhir baru mengucapkan salam. Pertanyaannya, 9 rakaat dikerjakan langsung. Bagaimana bisa menghitung jumlah rakaat? Caranya, kalau Bapak hafal surat Al-Baqarah, silahkan rakaat pertama ayat 1 sampai ke 10. Rakaat kedua ayat ke 11 sampai ayat ke 20. Caranya begitu. 1. Problemnya kan bapak-bapak tidak hafal surat Al-Baqarah. Ya sudah, diurutkan. Pokoknya malam ini rakaat pertama wailul likulli humazatil lumazah, rakaat kedua alhaakumut takatsur, terus sampai qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah bisa. Jadi 9 rakaat. Rakaat ke-8 duduk tahiyat awal, rakaat ke-9 duduk tahiyat akhir. Setelah itu baru menunaikan tahajud 2 rakaat dengan duduk. Kata Aisyah, falamma asanna wa akhadal lahma, ketika beliau mulai sepuh dan badan beliau sudah mulai gemuk, akhirnya beliau tunaikan 7 rakaat, di mana rakaat ke-6 duduk tahiyat awal, rakaat ke-7 duduk tahiyat akhir. Setelah itu menunaikan tahajud 2 rakaat dengan duduk. Yang mau meniru silahkan. Kalau mau meniru berarti yang 9 baru 2. Karena Bapak masih muda, kecuali kalau sudah sepuh. Nah, itu contoh salat tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak baku, karena Rasulullah juga pernah salat tahajud makmumnya Abdullah bin Abbas. Beliau tunaikan 2 rakaat 5 kali, berarti 10 rakaat tahajud, ditutup 1 rakaat salat witir. Nah, silakan, nggak masalah. Itu salah satu cara. Baik. Kemudian di bawahnya, An Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahaiatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir itu tidak wajib, tidak setara dengan sholat 5 waktu. Tapi witir adalah sunnah yang biasa ditunaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita bahas sunnah dulu. Sunnah itu satu kata, beragam makna. Tergantung bapak-bapak tanya kepada ulama yang punya spesial ilmu apa. Kalau bapak-bapak pergi ke ulama ahli fikih, wahai syekh, Anda pakar fikih, sunnah itu apa? Syekhnya akan menjawab, as-sunnatu hiya ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah itu ibadah bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, ketemu ulama pakar akidah. Wahai syekh, Anda pakar akidah, sunnah itu apa? As-sunnatu diddul bid'ah. Sunnah itu lawan kata dari bid'ah. Maka di sana ada ahlu sunnah dan ada ahlul bid'ah. Ibadahnya nyunah tidak? Oh, tidak nyunah. Oh, berarti bid'ah. Ada dalilnya tidak? Tidak. Oh, berarti ini tidak nyunah. Kalau tidak sesuai sunnah berarti bid'ah. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, ketemu ulama hadis. Wahai syekh, Anda pakar hadis, sunnah itu apa?
sunnah itu persamaan dari kata hadis, di mana hadis adalah ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa saja yang disandarkan pada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya atau sikap diamnya, itulah namanya sunnah. Akhirnya bapak-bapak pergi kepada ulama pakar sejarah, ulama tarikh. Wahai Syekh, Anda pakar tarikh, sunnah itu apa? As-sunnatu hiya ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Sunnah adalah apa saja yang dilakukan Rasulullah baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, sekarang kebiasaan Muhammad yang beliau lakukan setelah Rasul dan sebelum diangkat menjadi Rasul, itu sunnah. Contohnya apa kebiasaan Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi? Contohnya adalah mengembala kambing. Mengembala kambing itu adalah kebiasaan seluruh Nabi. Maka beliau bersabda, ma ba'atallahu nabiyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga pengembala kambing. Aku juga. Kuntu ar'aha li ahli Makkah fi qararit. Aku dulu suka mengembala kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa kirot keping uang setiap harinya. Nah, berarti beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, masa kecil beliau sudah nyari duit dengan cara mengembala kambing. Apalagi termasuk dari kecil Rasulullah punya kebiasaan kencing dengan duduk. Maka teman-teman Rasulullah menyebut Muhammad itu anak perempuan, karena orang laki-laki biasa kencing dengan berdiri. Jadi Rasulullah sering diejek oleh teman-temannya, dianggap perempuan karena kencingnya duduk. Apalagi termasuk berdagang, karena Rasulullah pernah diajak berdagang bersama pamannya sampai negeri Syam, meskipun akhirnya harus balik lagi. Itu definisi sunnah berdasarkan ulama sejarah. Tapi sunnah definisi ulama bahasa adalah kebiasaan. Jadi kalau bapak-bapak tiap hari makan nasi, itu secara bahasa itu sunnah kita. Kalau bapak pagi-pagi sebelum pergi ke kantor ngopi, nah itu sunnah dia adalah ngopi dulu sebelum pergi ke kantor. Tapi sunnah jangan dihubung-hubungkan dengan definisi fikih. Fikih itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Jadi ngopi jangan pakai kaidah ini. Bapak ngopi setiap pagi itu gunakan definisi dari ulama bahasa. Baik, di sini kita lihat hadisnya. Witir itu tidak wajib seperti status sholat 5 waktu, walakin sunnatun. Akan tetapi witir itu sunnah, berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalimat berikutnya, sannaha Rasulullah, ini dari kata-kata sunnah, berarti kebiasaan Rasulullah setiap hari. Meskipun sunnah, tapi tetap menjadi kebiasaan Rasulullah untuk setiap hari. Maka kepada bapak-bapak, kalau ada ibadah sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, meskipun tidak dosa, jadikan ibadah sunnah itu sebagai kebiasaan harian. Jangan mentang-mentang sholat tahiyatul masjid sunnah kemudian kan tidak dosa, akhirnya datang ke masjid langsung duduk. Jadikan kebiasaan tahiyatul masjid sebagai sarana untuk mendapatkan pahala sebelum duduk. Betul qobliyah dan ba'diyah itu sunnah, tapi jadikan kebiasaan. Saya tidak akan nyaman sholat wajib saya tidak ditemani dengan sholat qobliyah dan ba'diyah.
Zikir pagi dan petang itu sunnah, tapi jadikan kebiasaan. Pastikan sebelum terbit matahari, zikir-zikir pagi dan petang sudah kita tunaikan dengan baik. Kita lanjutkan hadis di bawahnya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadana thumma tadaruhu minal qabilati falam yakhruj wa qala inni khasyitu an yuktaba alaikumul fitru. Saya terjemahkan bebas. Hari pertama Rasulullah sholat tarawih, para sahabat ikut. Ternyata bocor, pada ngomong hari kedua sholat tarawih tambah banyak. Akhirnya bocor lagi, satu dengan yang lain saling menceritakan. Akhirnya hari ketiga jumlahnya jauh lebih tambah banyak lagi. Kalau sholat tarawih kita kan hari pertama banyak, kemudian menyusut. Ini kan malah tambah banyak. Ternyata hari keempat Rasulullah tidak memperlihatkan diri, padahal jamaah semakin banyak. Baru muncul menemui kalian, memimpin sholat tarawih untuk kalian, karena khawatir sholat tarawih berjamaah dianggap wajib. Semenjak itu Rasulullah mempersilahkan para sahabat sholat tarawih di rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah dengan demikian di Masjid Muhajirin ini tidak perlu ada sholat tarawih berjamaah? Berarti sholat isya setelah itu diumumkan, bapak-bapak yang mau sholat isya, sholat tarawih silakan pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah saja tidak sholat tarawih kecuali cuma 3 hari pertama. Jawabannya, situasi saat itu dengan sekarang beda. Para sahabat tidak diberi fasilitas sholat tarawih berjamaah, mereka sudah pada sholat tarawih masing-masing di rumah dengan baik. Hari ini masyarakat kalau tidak diberi fasilitas sholat tarawih, dikhawatirkan mereka habis sholat isya pulang, ujung-ujungnya mungkin begadang atau mungkin langsung tidur. Maka al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujuban au adaman. Hukum itu berlaku melihat situasi dan kondisi. Maka para ulama ketika membahas tentang sholat tarawih berjamaah, mana yang lebih baik, masjid diadakan sholat tarawih atau tidak ada? Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan mengadakan sholat tarawih berjamaah itu lebih baik, karena situasi kaum muslimin, kualitas kita dengan kualitas sahabat berbeda. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi, komentar Umar adalah nikmatil bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya sholat tarawih berjamaah. Maksudnya apa? Bid'ah di sini bukan bid'ah syar'i, maksudnya sudah lama tidak ada sholat tarawih. Nah, sekarang ada sholat tarawih lagi, itu dianggap bid'ah. Tapi bid'ah dari sisi bahasa. Sebaik-baik bid'ah ini, berarti dari sini sholat tarawih berjamaah itu adalah sebaik-baik amal. Dan itu bagian dari firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah itu apa? Ibadah yang menyebabkan umat Islam berduyun-duyun, berbondong-bondong datang, termasuk sholat tarawih berjamaah. Satu hadis lagi dari Aisyah, ini sering saya sampaikan. Rasulullah makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tahajud baik Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli thalathan.
Rasulullah 11 itu 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, 4 rakaat ini tetap terikat dengan hadis pertama yang tadi saya baca. Salat malam itu tetap dua. Loh, kenapa disebut 4? 2 rakaat salam berdiri, 2 rakaat salam berdiri, baru istirahat. Itulah yang disebut dengan salat tarwih. Tarwih itu artinya istirahat di setiap selesai 4 rakaat. Jadi pelaksanaannya tetap 2. Kalimat terakhir, atanamu qabla an yutira ya Aisyah inna ainayya tanaman walam yanam qalbi. Aisyah, kalau aku tidur, yang tidur cuma mata, hati tidak ikut tidur. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Rasulullah tidur terlentang, begitu bangun akan sholat, beliau tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau bapak tidurnya terlentang, berarti wudunya batal. Begitu akan sholat, silahkan wudu lagi. Kenapa? Rasulullah membedakan antara tidur beliau dengan tidur kita. Kalau kita, mata dan hati ikut tidur. Kalau Rasulullah matanya tidur, hatinya tidak ikut tidur. Maka betapa seringnya wahyu turun, beliau saat itu sedang posisi tidur. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis-hadis tentang sholat malam. Barangkali ada yang mau bertanya seputar kajian di luar pembahasan, saya persilahkan. 1. Silakan. Oh, 2. Yang pertama tentang sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu waktunya di luar dunia. Ya. Ya, kurang lebih udah jam 2:30. Ya. Nah, untuk Nabi itu melakukan tahajud dan witir. Kalau witir itu kan di setelah tahajud itu. Ya. Itu apakah kita harus sholat tahajud udah cukup dengan witir terus sampai akan subuh? Karena kan nanti kan sholat witir terus, kecuali kalau misalnya sudah mau waktunya subuh 1 rakaat pun nggak apa-apa. Ya. Atau kadang-kadang ini kita sholat tahajud tidak cukup dengan witir, ini masih ada jeda waktu ke subuh misalnya setengah jam. Ya. Itu kadang kita baca Quran atau apa itu ketiduran misalnya. Ya. Gimana sih ya? Ya, intinya begini. Malam itu dari maghrib sampai adzan subuh. Pertengahan malam kalau menggunakan kalender Masehi kan jam 12. Tapi kalau pertengahan malam menurut kalender Hijriah itu bukan jam 12. Nah, kira-kira jam berapa? Jam 11. Nah, kita sepakati kira-kira jam 11. Sementara ayat mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Salat tahajud itu laksanakan di pertengahan malam atau kurang dari pertengahan malam atau lebih dari pertengahan malam. Baik. Pertengahan malam itu jam 11. Kurang dari pertengahan malam berarti jam 10. Dan jam 10 menurut saya sudah bisa sholat tahajud. Apalagi ada hadis la tasubbudik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan umpat ayam jantan, kokoknya di malam hari membangunkan kalian sholat tahajud. Ternyata jam 10 ketika baik saya tinggal di Bekasi atau sekarang saya sudah di Jawa Tengah, jam 10 ayam-ayam sudah pada berkokok. Berarti jam 10 itu sudah bisa untuk menunaikan sholat tahajud. Baik, ini gambaran umum.
Jawaban kedua, sholat tahajud terbaik tentu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Itu terbaik. Jawaban kedua. Jawaban ketiga, kalau kita belajar fikih tidur, ternyata salah satu tidur yang baik adalah tidur setelah sholat tahajud sampai adzan subuh. Dan itu kalau Bapak laksanakan, begitu bangun badan fresh. Saya suka sholat tahajud jam 2, kemudian selesai, alhamdulillah masih sempat tidur. Bagaimana kalau susah tidur, baca Quran, insya Allah cepat ngantuk. Kalau saya biar cepat ngantuk, bukan melihat Qurannya, sambil rebahan saya ngulang-ulangi bacaan. Insya Allah dapat 1 lembar, habis itu bacaan saya sudah mulai ngelantur. Nah ini saya sudah pasti sebentar lagi les, tahu-tahu udah bangun-bangun adzan subuh. Begitu bangun badan alhamdulillah fresh. Caranya begitu. Ada yang belum terjawab? Oh iya, habis tahajud itu Rasulullah biasa tidur. Makanya inna ainayya tanaman walam yanam qalbi. Kan Rasulullah tidur, begitu bangun kok tidak wudu lagi ya Rasulullah. Lah kan yang tidur cuma mataku, hatiku tetap terjaga. Nah itu. Jadi kalau bisa berikan waktu, kesempatan untuk tidur sebelum sholat subuh, biar badan kita fresh. Ada lagi? Oh, Bapak yang kedua ya? Ya. Banyak hadis yang masih betul, tapi para ahli hadis mendoakannya karena ada salah satu rawinya yang Ustaz yang Ya, ya. Tetapi hadis tersebut masih dilakukan. Misalnya contohnya sholat subuh dibaca subuh. Ya. Menurut Allah ini sebenarnya seperti itu, tapi tetap bisa dilakukan. Oh, baik. Kalau hadis statusnya doif itu dilakukan atau tidak? Baik. Jadi gini. Banyak hadis doif kemudian dikomentari para ulama, wal amalu bihadzal hadithi inda aktsari ahlil ilmi. Hadis ini doib, tapi mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Contoh, definisi riba, itu hadisnya doib, tapi dipakai. Apa itu? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang di mana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, maka itu riba. Saya memberikan pinjaman 100.000, kembali 150.000, berarti kan saya dapat untung. Nah, berdasarkan riwayat ini, itu riba. Hadisnya doib, tapi para ulama menggunakan hadis ini. Dan banyak hadis-hadis kaitannya dengan fikih muamalah, hadisnya doib. Kenapa dipakai? Karena secara isi, secara matan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ayat dan hadis-hadis sahih. Itu satu. Yang kedua, tashih. Saya berikan contoh. Dalam kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni, kitab aslinya itu Zadul Mustaqni, fikih madhab Hambali, disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ternyata hadis-hadis yang ditampilkan oleh Syekh Utsaimin, di situ ada catatan kaki, didoifkan oleh Albani. Dan ada hadis-hadis yang dibahas oleh Syekh Utsaimin, hadis itu doif, di catatan kaki ternyata sahih. Dan yang saya pelajari, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani itu sering berbeda pandangan tentang status hadis ini sahih atau dhaif. Bahkan Syekh bin Baz itu punya perbedaan
banyak sekali dengan Syekh Albani tentang status hadis itu. Contoh lagi, di Bulughul Maram, hadis tentang berdoa mengusap wajah. Kan hadisnya, karena Rasulullah idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Rasulullah apabila berdoa begitu selesai tidak diturunkan kedua telapak tangannya kecuali setelah beliau mengusap telapak tangan itu ke wajah. Coba kalau Bapak cari komentar ulama-ulama Saudi pasti mengatakan hadis ini dhaif. Silahkan cari komentar-komentar ulama Mesir akan mengatakan hadis ini sahih. Nah, Bulughul Maram penulisnya itu julukannya apa? Amirul Mukminin fil Hadis. Presidennya hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata hadis mengusap wajah itu disebut sebagai hasan. Jadi kalau ada yang mengatakan sahih, dhaif dan lain sebagainya itu dzanni tidak qat'i. Jangan dianggap qat'i. Qat'i itu begini. Daging babi itu haram. Apa ada perbedaan pendapat? Enggak ada. Ini sudah harga mati. Kemudian apa lagi? Saum tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Itu kan qat'i, harga mati. Enggak boleh. Dan enggak ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, saya pertama kali melaksanakan sholat syuruk ketika belajar ke Syekh Muwafaq, dosen Fakultas Ummul Qura. Ba'da subuh semua kita diajak untuk melaksanakan sholat syuruk. Dan saya pernah mendapatkan risalah tentang kitab Fadailul A'mal, tipis. Karena kitab itu bagus, akhirnya saya terjemahkan. Kemudian saya cetak, dipelajari di beberapa majelis taklim. Nah, ketika pembahasan hadis tentang syuruk, itu hadisnya sahih. Jadi wajar-wajar saja kalau ada yang mengatakan sanad dhaif, terus di sini sahih, itu wajar-wajar saja. Sama dengan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, kan tidak sedikit yang mendhaifkan. Baik, jadi status sahih dan dhaif itu tidak qat'i tapi dhonni. Para ulama sering berbeda pandangan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah terjawab. Terus nggak jadi nanya berarti? Iya. Iya. Terus kedua, kebiasaan Nabi sebelum sholat itu apakah mandi dulu atau sebelum sholat subuh? Oh gitu. Baik. Kalau Rasulullah di hadis-hadis bab sholat tahajud Rasulullah biasanya ditampilkan beliau bangun segera mengucek-ngucek gini apa namanya, ngucek-ngucek mata sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab sampai akhir ayat. Akhir-akhir ini kan akhir-akhir surat Ali Imran. Ditutup ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian beliau pergi untuk berwudu, gosok gigi dulu baru berwudu dari air gentong yang tergantung di rumah beliau, baru kemudian beliau menunaikan salat. Di situ tidak ada riwayat beliau mandi terlebih dahulu, tidak ada. Tapi sebelum sholat subuh saya biasa mandi, bahkan saya sampaikan kepada jamaah di tempat saya, wajib hukumnya mandi sebelum sholat
subuh. Karena Bekasi kan udara panas. Jadi jangan sampai sholat subuh kanan kiri ada aroma tidak sedap. Fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Karena aroma tubuh kalian tidak hanya mengganggu anak keturunan Adam, tapi malaikat yang hadir di masjid juga terganggu. Jadi tidak ada keterangan sebelum sholat tahajud beliau mandi terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oh, silakan. Tahiyat awal. Oh, yang 5 hadisnya di sini la yajlisu illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk tahiyat kecuali di duduk paling akhir. Jadi yang tahiyat awal hanya berlaku 7 dan 9. Yang 5 tidak ada duduk tahiyat awal. Langsung duduk tahiyat akhir. Demikian juga 3 rakaat. Bagaimana yang 3 rakaat? 2 kemudian baru 1. Kalau 2 dan 1 itu riwayatnya dilakukan oleh Abdullah bin Umar, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau Bapak mau melaksanakan silahkan. Kan witir itu kalau di kitab fikih dikenal dengan fasal dan wasal. Kalau wasal disambung langsung 3 langsung selesai. Kalau fasal 2 dulu salam baru 1. Tapi yang rojih 3 rakaat langsung tanpa dipotong-potong. Baik, cukup? Ya, silakan Pak. Ya. Tidur bukan merupakan syarat sholat tahajud. Jadi tidak ada rukun syarat tahajud itu harus tidur dulu. Tidak ada. Betul ayatnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, kum, bangun. Berarti kan dia tidur. Tapi itu bukan syarat. Kelihatannya yang di sampingnya mau bertanya. Oh, justru itu yang saya tunggu. Karena sholat tahajud sudah jelas. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Oh, yang benar idza kabbarul imamu fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah, tapi jangan bertakbir kecuali imam sudah selesai bertakbir. Berarti kita tetap mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jadi Allahu Akbar kita juga mengangkat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selesai. Termasuk idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Khusus sami Allahu liman hamidah kita tidak membaca. Kita menyambutnya dengan sami Allahu liman hamidah. Rabbana Rabbana walakal hamdu. Baik. Silakan. Ya. Ya. Oh, ketika safar, iya. Apakah Rasulullah melaksanakan sholat tahajud ketika safar? Jawabannya iya. Karena sholat secara dalil umum sholat tahajud hukumnya wajib. Maka beliau sholat minan nahari thinta asyrata rakaatan, beliau kodok 12 rakaat di siang hari, itu dikodok karena statusnya wajib. Itu satu. Yang kedua,
Rasulullah juga melaksanakan sholat tahajud, tapi lebih ringan daripada ketika beliau sedang mukim. Ya, 1, 2. Baik. Untuk qobliyah identik dengan masjid, ba'diyah identik dengan di rumah. Kenapa? Hadis dari Abdullah bin Umar, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku hafal 10 rakaat salat sunnah. Raka'ataini qabla duhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla al-fajri. Coba yang ba'da tadi apa? Fi baitihi, di rumah. Kalau qabla tidak ada kata-kata rumah. Itu 1. Yang kedua, ada anjuran untuk melakukan tahjir. Tahjir itu datang lebih awal ke masjid sebelum adzan. Ya otomatis qobliyah itu identik dengan masjid. Baik, ketiga, para ulama berbeda pendapat. Yang rojih pertengahan malam. Jadi jangan di pukuran isya, sholat duhur, adzan asar. Selama belum asar masih bisa duhur. Sholat asar selama belum adzan maghrib. Sholat maghrib selama belum adzan isya. Sholat isya selama belum adzan subuh. Kalau sholat subuh selama belum adzan duhur gimana? Bisa Pak? Jadi Bapak sholat subuh jam berapa? Jam 10. Kok berani jam 10? Lah kan belum adzan duhur. Ya salah. Nah jadi keterangan dari Syekh Abdullah Al-Basam, pertengahan malam itu adalah akhir dari sholat isya. Baik, ada lagi. Kenapa? Iya jam 11. Baik. Silakan. 1 pertanyaan, 2 juga boleh. Iya. Sholat di? Oh lebih khusyuk. Karena ketika kita sholat tiba-tiba ingat nih barang yang kita cari itu ada di sini. Masih rokaat pertama. Nah ketika rokaat kedua ingat lagi yang lain juga Ustaz. Oh. Gimana ya Ustaz? Baik. Lebih khusyuk gitu ketika sholat. Baik. Biar lebih khusyuk. Jadi gini. Kalau Bapak ingat dan itu, ingat ini dan itu, memang itu kerjaan setan. Karena begitu Bapak takbir, setan datang, udkur kada lima lam yadkur min qabl. Ayo ingat ini, ayo ingat itu. Padahal sebelumnya tidak ingat ini dan itu. Justru ketika sholat ide-ide brilian pada keluar. Itu ya. Nah, begitu selesai sholat lupa lagi. Nah itu memang setan kerjaannya. Setan itu punya 2 program. Satu itu, 2 mengacaukan ingatan kita terhadap jumlah rakaat hatta la yadri kam shalla, hingga dia tidak tahu berapa rakaat sudah dia tunaikan. Yang ketiga, mengacaukan bacaan. Khusus ini Rasulullah menyebut dzaka hinsib. Itu setan bernama hinsib. Jadi kan ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, bacaan saya kacau. Ya contoh Bapak misalnya kuliah Ahlul Kafirun tidak selesai-selesai. Atau wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu khinsib. Kalau para penghafal Quran, wallahu bima ta'maluna basir atau innallaha bima ta'maluna basir. Itu memang kerjaan setan. 1. Yang kedua, khusyuk tidak selamanya fokus yang diingat cuma Allah, enggak. Karena di pembahasan babu mayubahu minas sholah, bab hal-hal yang diperbolehkan kita lakukan saat sholat, ternyata di situ ada keterangan Rasulullah ketika sholat pun pernah sambil memikirkan strategi peperangan karena saat itu perang sedang berkecamuk.
Berarti bukan berarti tidak ingat apa salah. Nah, kemudian khusyuk itu apa? Kembalikan kepada definisi ayat alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kan illa alal khasyiin. Siapa yang khusyuk, yakin dia pasti akan bertemu dengan Allah. Itulah inti khusyuk. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting Bapak yakin sholat saya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasulullah berpesan, sholli sholata muwaddi, sholatlah seperti orang yang terakhir kali sholat. Jadi nanti Bapak sholat duhur, bayangkan saya tidak akan ketemu asar lagi. Insya Allah itu khusyuk. Tadi ada bayangan, sholat subuh tadi sholat terakhir. Tadi Mas mau putar